Mungkin ada yang ingin tahu nih, apakah suatu negara itu bebas memanfaatkan hukum ruang angkasa atau malah memiliki peraturannya sendiri? Serta bagaimana sih pemikiran hukum luar angkasa itu? Kenapa juga beberapa negara saling memanfaatkan ruang angkasa tersebut? Emang ada yang bikin menarik di sana ya? Semua pertanyaan itu akan dikemas dalam satu buku ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fahri Fadi. Sebagai pembaca, saya ingin mengenalkan buku yang telah saya baca berjudul Teori Hukum Luar Angkasa. Buku ini dikembangkan oleh Dr. Nugroho Pranadita dengan jurusan Ilmu Hukum. Buku ini juga diterbitkan pada tahun 2019. Buku ini terdiri dari 3 bab. Masing-masing bab tersebut membahas tentang apa itu luar angkasa, hukum internasional, dan pemikiran hukum luar angkasa. Di video ini saya buat bab tersebut menjadi lebih ringkas. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa dapatkan buku ini di toko online ya teman-teman. Di bab 1 ini, saya akan mengajak kalian berpikir tentang luar angkasa. Bumi ini telah sempit untuk ditinggali oleh umat manusia yang terus berkembang sepanjang zaman. Suatu cara untuk mengatasi itu adalah membangun peradaban di luar angkasa. Serta saat ini juga akan menjadi cerminan para ilmuwan akan pengelolaan antariksa dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga ada yang mengusul bahwa akan membangun negara Asgardia sebagai negara pertama yang berada di luar angkasa. Karena luar angkasa tidak memiliki yurisdiksi atau bisa disebut sebagai hukum kewenangan, cara untuk menjamin keadilan yaitu diperlukan adanya suatu teori hukum baru yang disebut hukum luar angkasa. Dengan itu, pemanfaatan luar angkasa akan dilakukan dengan cara yang berkeadilan. Mengingat status luar angkasa saat ini bersifat milik masyarakat internasional. Buat yang belum tahu, Asgardia ini merupakan proyek sebagai negara pertama di luar angkasa. Proyek ini diluncurkan pada tahun 2016 oleh Igor Azurbeli, seorang ilmuwan dan pengusaha asal Rusia. Asgardia ini bertujuan untuk menciptakan komunitas global yang tidak dibatasi oleh batas-batas geografis di bumi dan mempromosikan perdamaian serta eksplorasi luar angkasa. Meskipun secara teknis belum diakui sebagai negara oleh komunitas internasional. Nah, di bab 1 ini kita telah mempelajari berpikir tentang luar angkasa. Di bab yang kedua ini, yaitu bab selanjutnya, kita akan memperdalam apa sih hukum internasional dan juga hukum luar angkasa. Simak video berikut ya. Nah, di bab 2 kali ini, saya akan membahas tentang hukum internasional dan luar angkasa. Jujur ya teman-teman, di bab ini saya sendiri merasa kesulitan memahami, karena cukup berkaitan dengan jenis hukum yang berhubungan. Tetapi, akan saya ungkap di video ini apa yang saya dapat pahami. Jadi ibaratnya saya ini kayak menjelaskan inti dari bab 2 tersebut. Ya, silakan simak ya. Nah, mungkin di bab kali ini sedikit panjang ya teman-teman. Jadi, yang pertama saya akan membahas hukum internasional. Hukum internasional merupakan hubungan antar anggota masyarakat internasional. Sehingga dipastikan dapat mempererat kerjasama dalam bidang politik maupun ekonomi. Tetapi sebelum Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional hanya terdiri oleh negara yang kuat saja yang memiliki kemampuan untuk kolonialisasi atau kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya negara lain. Namun setelah Perang Dunia Kedua usai, semua telah berubah. Negara yang bekas terjajah telah menjadi bagian dari masyarakat internasional serta memiliki prinsip berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dengan adanya hukum seperti itu, hukum internasional mengalami perkembangan yang signifikan terkait dengan ruang lingkup. PBB lah yang merupakan peranannya dalam pengembangan hukum internasional. Setelah itu, PBB juga mendirikan suatu lembaga bernama ILC atau Law Commission yang berfungsi menyiapkan rancangan mengenai masalah yang belum diatur oleh hukum internasional atau hukum nasional tersebut belum cukup berkembang dalam praktik negara. Hukum internasional juga terdiri dari 2, yaitu hukum internasional publik, contohnya seperti mengatur hubungan antar negara, sedangkan hukum internasional privat mengatur perseorangan atau organisasi. Hukum internasional juga bukan dibuat dari lembaga tertentu, tetapi hukum internasional didefinisikan sebagai bahan aktual yang dikenakan ahli hukum suatu peristiwa tertentu. Contohnya seperti kebiasaan, keputusan pengadilan, karya hukum, dan keputusan suatu organisasi. Nah, sebelumnya saya membahas apa itu hukum internasional. Sekarang, saya akan membahas perspektif luar angkasa. Sampai saat ini, luar angkasa tidak berada di yurisdiksi atau kepemilikan negara manapun. Walaupun kenyataannya,
luar angkasa dikuasai oleh beberapa pihak untuk kepentingannya masing-masing. Kekuasaan pihak terhadap luar angkasa tersebut didukung oleh dua hal yang utama, yaitu kemampuan ekonomi dan penguasaan teknologi tinggi. Ruang angkasa dimanfaatkan biasanya untuk kepentingan seperti militer, eksplorasi, penelitian, dan komunikasi. Ruang angkasa juga menjadi komoditas yang bernilai tinggi karena memiliki penginderaan jarak jauh. Pemanfaatan luar angkasa saat ini masih menjadi kekuasaan negara maju karena identik dengan biaya yang sangat mahal dan teknologi tinggi. Luar angkasa sebagai wilayah di atas permukaan bumi memiliki banyak keuntungan yang dapat digunakan umat manusia, seperti aktivitas alam, melihat bumi secara keseluruhan, menyiarkan suatu sinyal satelit, memantau kegiatan manusia, dan eksplorasi alam semesta. Nah, sudah masuk bab terakhir nih, yaitu bab 3, yang membahas pemikiran tentang hukum luar angkasa. Hukum luar angkasa ialah ilmu hukum yang menjadikan ruang angkasa sebagai objek kajiannya. Demikian, hukum ruang angkasa bukanlah hukum yang menjelaskan suatu fenomena secara pasti di luar angkasa. Saat ini dikonsepkan negara di dunia bahwa luar angkasa itu milik bersama dan bebas dari kepemilikan suatu negara. Secara umum diketahui, Bumi adalah salah satu planet yang terdapat di dalam antara gugusan bintang yang disebut sebagai galaksi Bima Sakti. Sekumpulan benda-benda luar angkasa yang ada di galaksi Bima Sakti adalah sekumpulan wujud yang masing-masing mempunyai kehendaknya sendiri. Wujud salah satu tersebut adalah Bumi. Pada posisi ini, Bumi mempunyai kemampuan untuk berkehendak sendiri, menentukan garis edarnya sendiri. Sekarang, saya akan membahas hukum Bumi dan luar angkasa. Mungkin ada yang pernah mendengar nih cerita Nabi Adam dan Hawa yang diturunkan ke bumi karena melanggar hukum di surga. Dalam perspektif ini, hukum di bumi ada belakangan dibandingkan dengan hukum yang ada di surga. Dengan demikian, hukum di bumi diberlakukan setelah diberlakukannya hukum di surga. Secara teori dipersepsikan bahwa hukum yang diberlakukan di surga melimpah hingga sampai ke bumi, sehingga dapat dipahami bahwa hukum yang diberlakukan di bumi merupakan cerminan dari hukum yang diberlakukan di surga. Dengan demikian, hukum yang diciptakan melampaui ruang dan waktu kemudian diturunkan ke bumi bersamaan turunnya Nabi Adam dan Hawa. Kita sudah sampai di cerita akhir dari bab 3, yaitu membahas dari teori hukum luar angkasa. Mungkin kalian asing dengan yang namanya WPRA atau wilayah potensial ruang angkasa. Wilayah ini merupakan wilayah yang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan. WPRA masih bersifat potensial karena jika belum dapat dikuasai oleh suatu negara, maka wilayah tersebut masih termasuk wilayah bebas. Meskipun berstatus bebas, bukan berarti bisa diklaim secara permanen ya. WPRA masih bisa dikuasai dalam jangka waktu sementara. Luas WPRA akan dihitung sama dengan luas negara yang akan mengambilnya. Dengan demikian, WPRA bersifat deklaratoir atau putusan berdasarkan pengadilan. Ada juga yang namanya wilayah nyata ruang angkasa atau WNRA, adalah area di ruang angkasa yang dapat diakses dan digunakan oleh manusia atau teknologi seperti satelit, teleskop, atau pesawat luar angkasa. Dia juga termasuk bagian dari wilayah WPRA yang saya jelaskan tadi. Tetapi WNRA dapat dikuasai secara nyata apabila hukum negara tersebut dapat ditegakkan di WNRA dengan kekuatan atau kekuasaan. Contohnya, jarak radar suatu negara dapat mendeteksi hingga 30 km. WNRA negara tersebut tidak dapat ditentukan dari kemampuan radar yang dimilikinya, karena radar tidak memiliki kemampuan untuk memaksakan penegakan hukum. Dan satu lagi yang bernama WTRA atau wilayah teritorial ruang angkasa, yang ditandai dengan konsep yang mengacu pada wilayah ruang angkasa yang berada dalam kendali atau pengawasan suatu negara. Seperti adanya satelit pada ketinggian 35.000 km dari negara tersebut. Kepemilikan satelit bisa juga 100% milik negara ataupun milik swasta yang ada di negara tersebut. Lebar WTRA juga terbagi atas dua zona, yaitu zona eksklusif dan zona ekonomi. Zona eksklusif di mana tidak diperkenankan hadirnya negara lain karena suatu negara memiliki hak eksklusif untuk melakukan aktivitasnya seperti melakukan peluncuran satelit atau pengawasan objek luar angkasa yang negara miliki itu. Berbeda dengan zona eksklusif, zona ekonomi masih diperkenankan adanya kehadiran dari negara lain karena mengacu pada aktivitas ekonomi seperti eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya ruang angkasa. Jadi, totalnya ada 3 ya, yaitu wilayah potensial ruang angkasa, wilayah nyata ruang angkasa, dan wilayah teritorial ruang angkasa. Saat ini, terdapat sekitar 1.300-an satelit di luar angkasa, namun sebagian tersebut diduga satelit yang diperuntukkan untuk kepentingan bisnis.
Kalau pada awalnya satelit diluncurkan untuk ilmu pengetahuan, saat ini sebagian motif peluncuran satelit adalah untuk memperoleh keuntungan besar. Hal tersebut memposisikan ruang angkasa dalam perspektif kepentingan ekonomi. Akan menjadi aneh ketika melihat kenyataan proses transaksi di luar angkasa yang bernilai ekonomi tinggi, sementara negara yang berada di bawahnya tidak memperoleh manfaat apapun. Hal tersebut akan bertentangan dengan keadilan spasial atau distribusi yang adil dalam alokasi suatu ruang. Baik, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi saya. Saya akui buku ini cukup bagus untuk dipelajari jika kalian penasaran tentang bagaimana hukum di luar angkasa. Bahkan, hukum internasional pun masuk karena mereka saling berkaitan. Saya Fahri Fade, izin pamit undur diri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton pembahasan video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.